Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu. Renungan Tengah Minggu kali ini diberikan judul Ada Tujuan di Balik Proses. Saudara dan saudari yang terkasih, tidak semua proses itu menyenangkan. Ada masa di mana kita merasa lelah, bingung, bahkan hampir menyerah. Kita bertanya, Tuhan, sampai kapan? Kapan semua ini berubah? Namun hari ini, mari kita pegang satu kebenaran. Tidak ada proses yang Tuhan izinkan terjadi tanpa tujuan. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Artinya, apa yang kita lihat sebagai beban, Tuhan lihat sebagai bagian dari rencananya. Maka dari itu, saudara-saudari, poin yang pertama adalah proses adalah cara Tuhan mempersiapkan kita. Seringkali kita berdoa meminta berkat, tetapi lupa bahwa berkat membutuhkan kesiapan. Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita, tetapi memastikan kita siap menerima dan menjaganya. Seperti seorang atlet yang harus berlatih keras sebelum bertanding. Proses adalah tempat kita dilatih secara mental, rohani, dan karakter. Tanpa proses, kita bisa mendapatkan sesuatu terlalu cepat, tetapi kehilangannya juga lebih cepat. Lalu poin yang kedua, proses mengajarkan kita bergantung pada Tuhan. Saat semua berjalan baik, kita sering merasa mampu sendiri. Namun dalam proses yang sulit, kita sadar kita butuh Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 berkata, orang benar mengalami banyak kesusahan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kesulitan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru seringkali itu tanda Tuhan sedang menarik kita lebih dekat kepadanya. Di dalam proses, doa kita menjadi lebih dalam dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih nyata. Lalu yang ketiga adalah proses membawa kita pada kesaksian. Apa yang hari ini menjadi pergumulan, besok bisa menjadi kesaksian. Tuhan tidak menyia-nyiakan air mata kita. Setiap pengalaman, setiap luka, setiap perjuangan, suatu hari akan menjadi cerita yang menguatkan orang lain. Apa yang Anda lalui hari ini bisa menjadi jawaban bagi orang lain di masa depan. Ada sebuah kisah tentang kupu-kupu yang berusaha keluar dari kepompongnya. Seorang pria melihatnya kesulitan dan merasa kasihan. Akhirnya ia membantu membuka kepompong itu. Kupu-kupu itu memang keluar lebih cepat, tetapi sayapnya lemah dan tidak bisa terbang. Tanpa proses perjuangan keluar dari kepompong, sayapnya tidak pernah cukup kuat. Demikian juga kita. Proses yang terasa berat itu justru yang menguatkan kita. Tanpa proses, kita mungkin keluar lebih cepat, tetapi tidak cukup kuat untuk terbang lebih tinggi. Jadi, kesimpulan saya hari ini, jika Anda sedang berada dalam masa sulit, ingatlah ini. Tuhan tidak sedang menghukum Anda. Tuhan tidak sedang meninggalkan Anda. Tuhan sedang membentuk Anda. Jangan berhenti di tengah proses. Jangan menyerah hanya karena belum melihat hasilnya. Karena pada waktunya, Anda akan melihat bahwa setiap langkah, setiap air mata, dan setiap perjuangan semuanya memiliki tujuan. Hari ini, ubah cara pandang kita. Bukan lagi mengapa ini terjadi, tetapi Tuhan, apa yang ingin Engkau bentuk dalam hidupku. Percayalah, ada tujuan di balik setiap proses. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami dikuatkan kembali bahwa setiap proses yang kami lewati adalah suatu pembentukan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dengan Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dalam menghadapi setiap proses-proses hidup kami. Kami percaya segala sesuatu itu ada tujuan, dan Engkau memberikan segala sesuatu bukan hanya sekedar memberikan, tetapi memiliki tujuan yang indah bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.